anak calisthenics itu banyak sekali. Street workout. Iya, street workout itu banyak sekali. Itu di apa namanya di Indonesia di pelosok-pelosok. Itu banyak sekali. Juara di Brunei, Malaysia, mana lagi tuh? Singapura. Jadi udah Southeast tuh lu udah langganan tuh ya. Enggak jago, tapi kalau ikut kompetisi empat-empatnya. Enggak, kalau udah juara satu udah jago. Enggak ya. Oke guys, welcome back to Strongman Podcast. Kali ini bersama Rising Star. Wih, Bukan racing bukan star. kan? Kalau gua ngelihatnya strategic atlet. Wih, enggak, itu dapat Oh penghargaan. iya, dari Binaragi Indonesia. Iya. Oh iya. The most promising Atlet. Iya, jadi lu atlet yang suka ngasih janji ke orang. Salah ya? Nyalek loh. Nyalek gitu. Jadi lu ini atlet yang bisa di ini mungkin di kedepannya lebih cerah gitu. Salah juga gue ya. Tapi cerah maksudnya gimana? Apa sekarang mendung? Nih guys, kita udah bersama VJ Mode. Mode itu apa? Mode itu sama kayak ini kan, kayak di handphone ada flight mode, Oh. silent mode. Nah ini gue bikin mode sendiri gitu. VJ mode. Mode VJ. Mode VJ. Iya. Lu Kang handphone. Bukan. Kalau nama aslinya siapa nih? Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Kayak nama SMA ya? Nama jalan. Nama jalan. Nama jalan. Oh, jadi VJ Mode itu jadi mode VJ gitu. Iya. Wah, keren juga. Buat personal branding aja. Jadi nih guys, nih belum tahu Mas VJ. Ini gue tahu lo awalnya dari William. Oh iya. William yang Ronin. Ronin ya, Nah, bikin iya, jadi alat. Ji, lu harus ngobrol sama VJ. Siapa tuh VJ? Gue gituin kan. Karena gue nggak tahu dulu calisthenics kan, gue nggak tahu. Wah, ini kingnya calisthenics nih katanya. Wah, yang bener lu. Gue lihat kan, gue add tuh itu Instagram lu. Wah, bener. Jadi ini bro, dia juara di Brunei, Malaysia, mana lagi tuh? Singapura. Jadi udah Southeast tuh lu udah langganan tuh ya. Iya, ya gitu. Kalau juara satunya di mana? Juara di ketiga negara itu. Juara satu semua? Iya. Wih, gokil. Jadi, Ini baru king bro. Enggak lah. Iya. Jadi kita udah mulai nih sekarang nih. Udah. Perjanjiannya di tengah. Dari awal. Jadi ini emang kalau king itu udah terbukti. Kan udah ada kicknya. bukan ini. Kalau yang itu king push up. Buset, iya. Kalau ini king muter-muter. Nah, ini Lion King. Penyakit dong. Jadi Mas VJ, itu lo udah dari tahun berapa ini calisthenics? Kalau calisthenics dari 2014. 2014. Jadi buat kalian nih yang belum tahu calisthenics itu adalah satu cabang olahraga ya. Betul. Yang mempertandingkan atau ada gerakan-gerakan khusus yang dilombakan gitu ya. Betul. Ada gue lihat nih, sedikit gue pelajari soal calisthenics. Jadi katanya yang dilombakan ada dua ya, perform dan one battle gitu ya. Sebenarnya kategorinya ada banyak. Banyak. Ada 4 sih. Oh. Ada freestyle, ada street lifting yang 1RM gitu, mirip powerlifting. Ada max reps yang banyak-banyakan pull up tapi body weight. Terus ada endurance. Endurance ini mirip-mirip kayak CrossFit. Jadi udah ditentuin yang siapa yang cepat selesai itu dia yang menang. Oh, jadi kayak misalnya habis pull up 10 kali langsung push up Iya, gitu. betul. Oh, nyambung-nyambung. Betul. Oh. Dan lu jago di mana, Bro? Enggak jago, tapi kalau ikut kompetisi empat-empatnya. Enggak, kalau udah juara satu udah jago. Enggak ya. Iya. Enggak, dia katanya enggak, saya 4 juara. Woi. Enggak jago, cuman empat-empatnya ikut gitu. Diping bisa berapa diping? Maksimal 1RM. 1RM belum pernah 1RM, cuman terakhir ngehit 120 kilo 3 reps. Masih 120 kilo 3 rep. 120 kilo 3 reps. berat. Jadi tambah beban dia berat lu 70. Berat 83 sekarang. 83 tambah 120 hampir 200 lu. Iya. Wah, enggak gitu juga sih. 3 kali itu. 3 hari kedua ya. Kalau pull up, Pull up 82. oh pantesan bicepnya gede, Bro. Iya. Aduh, masih kecil. Gedean Mas Haji kemana-mana. Mirip abangnya Bang Canggih bicep. Gitu. Terus pull up
dipping, terus apa lagi? Muscle up. Muscle up, nah, oh yang dia habis pull up langsung naik, Iya, gitu. naik Itu ke bisa atas. berapa kali itu? Itu 30 kilo 1RM-nya. Oh maksudnya itu dibandulin beban? Betul. Kalau max rep juga. Jadi kalau max rep muscle up terakhir tuh 30. 30 kilo? Cuman yang dihitung ketika kompetisi cuman 24. Jadi di 6 nggak kehitung. Kenapa? Kemungkinan badannya nyentuh tiang, Hmm. kemungkinan juga kakinya nyentuh pembatas. Gitu. Terus apa lagi rekornya? Dips itu Pull up, terus pull up 80, squat. muscle up. Oh squat ada? Squat ada. Berapa? 1RM squat. Squat ini 190-an. 190. 190 terakhir. Cuman yang gue tahu kalau anak calisthenics kemarin ada lombanya di muscle bone, dia nggak boleh pakai sleeve. Betul, nggak boleh pakai belt. Wah itu kesukaan gue nggak pakai belt. Nggak boleh belt, nggak boleh pakai sepatu. Itu jadi kayak Row aja. kayak street gitu ya. Betul. Terus ditahan dulu di bawahnya. Di pause juga? Jongkok, pause dulu. Berapa 1, detik? 2, baru naik. 100? Maksudnya tahan 2 hitungan Ah, di enggak, bawah. tadi berapa kilo? 190. Wih, kuat ya. Enggak lah. Berarti kalau lu pakai belt, kalau lu gak di pause, kalau pakai sleeve, dia Belum bisa pernah. di atas 200. Belum pernah. Lo itu hitungan di atas kertasnya Oh. gitu. Dengan berat 70-an. Waktu itu ya berat 70. Kalau sekarang tuh nggak pernah main one-rem, nggak pernah latihan yang di low reps gitu. Oh, karena lu sekarang udah menjadi atlet body contest, ya nggak bro? Dia termasuk yang keren ya tahun kemarin ya. Iya. 2023 tuh gue sih lo ngeliatnya. Wah, Siapa nih iya. orang anjir? Enggak lah. VJ Mod. VJ Mod juara IFBB. Iya. Bener dong? Benar. Iya. Bener kan? Iya, Tapi benar. belum pro. Regional. Belum, regional. Regional. itu masuknya. Dan lu mau lanjut sampai profesional. Insya Allah. Tapi kalau gue lihat sih emang lu Punya bisa potensi ya. Iya, Potensinya potensi dan memungkinkan. Dan yang dibilang Mas Canggih, jadi kalau atlet ada klasifikasinya, lu termasuk Strategic atlet. Karena mempunyai masa di dua komunitas yang berbeda. Iya. Dan lu berprestasi di dua komunitas itu. Waduh. Itu. Bisa Itu ya? iya. Udah juara body contest, juara calisthenics. Iya. Nah, makanya kan strategik itu benar-benar lu strategik ibaratnya kayak lu tuh bisa kemana-mana gitu. Kayak waktu gua ngelihat si Aji Strongman ini sebenarnya strategik atlet atau enggak ya, itu semua tergantung di mana lu tuh berdiri sebenarnya. Di brand lu atau di tim lu itu bisa nggak memaksimalkan potensi lu. Nah kayak waktu gua ngeliat si Aji ini, mungkin orang lihat Aji Strongman hanya sekedar strongman, badan gede, potensinya tuh nggak ada. Nggak Tapi ada. ketika gua ngelihat seorang Aji Strongman ini memiliki banyak potensi yang ibaratnya bisa ngebuat si brand atau si company ini naik bareng-bareng. Kayak ngelawak. Nah, Tapi gue nggak bisa yang naik di atas sofa gitu bro. Apa itu namanya apa Gimana tuh? tuh? yang tiga jari, Enggak, gue segini gue. Jadi kekuatan jari gue. Tapi gue nggak pernah di atas sofa. Itu lebih keren lagi. Jadi emang lu di sini menurut gua masih muda, karir lu juga dengan starting point lu udah juara IFBB, itu kan jurinya tuh udah bukan ecek-ecek bro. Jadi lu harus bangga kalau lu bukan dimenangkan, maksud lu menang di pertandingan itu dengan juri yang standar internasional. Iya. Bro, gitu. Alhamdulillah. Makanya harus banyak bersyukur kayak bro. Iya. ya memang pantas buat menang bro. Oh iya, Ah. iya sih gue liat, makanya waktu itu gue lihat gue sempet datang di Stora ya. Lihat gue liat, oh ini kayak yang VJ, oh dia jadi body contest sekarang dan juara. Emang mungkin karena keseringan pull up ya, jadi back lu lumayan lebar bro. Nggak sering juga sih. Emang pull up doang. Siapa tahu sehari 500 kali kan Enggak lebar lah, kayak keteknya, ada visualnya. Tapi sedikit cerita ya Mas Eh. Haji, pas di EIC itu, boleh nyebutin sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kita ini pemanasan di belakang panggung. Sempet gabung sama satu tim lah. Gue nggak mau nyebutin timnya. Dia nanya, Hmm. ikut kelas apa bro? Novice sama open, gue bilang.
ini mah masih kecil banget ini. Dia bilang gitu. Ini mah harusnya super beginner dia bilang. Terus ada si Kiki ini sambil molesin sama yoga juga. Sambil molesin, udah nggak usah didengerin. Itu down banget mental gue. Oh digituin lu? Wah parah. Sampai ngeblank Kiki ngajarin pose, gue cuma ngeliat doang gitu, nggak dimasukin ke otak. Orangnya masih ada sekarang? Nggak terlalu ngertiin. Terkenal di dunia bodybuilder sih. Oh. Bukan tokoh maksudnya. Bukan tokoh. Cuman masih inget aja itu sampai sekarang. Ya banyak lah, yang sotoy-sotoy kayak gitu di belakang panggung ya banyak lah. Cuman kalau masalah mental down ketika di belakang panggung itu jam terbang. Nah, tapi mungkin dia udah biasa kompetisi. Tapi kan di body contest kan baru ya. Yang panggung besar kan baru itu Iya tuh, sih. baru kemarin. Kalau dia ngikut lagi di satu panggung lagi, tiba-tiba ada orang lagi yang ngejatuhin ngejatuhin mentalnya dia, feedbacknya, efeknya ke dia nggak akan sengedon itu. Iya sih. Iya. Karena dia udah growing jam terbangnya. Tapi menurut gue ya, dengan panggung segede itu ya, lo bisa juara 1, itu ya one hit wonder gitu. Menurut gue one hit wonder itu maksudnya jangan lu pikir itu kebetulan. Yes. Karena lu deserve gitu. Ya benar. Jadi ya itu balik ke omongan kita di sebelum On cam. podcast. Lo harus yakin badan lu aja nih bisa gitu. Iya. Iya nggak? Jadi sebenarnya dan yang lu bilang di atas langit ada langit, ya lu mungkin bisa jadi somebody ya bro. Iya. Ke depannya, iya nggak? Bisa menggantikan yang menurut lu dulu Indonesia nggak mungkin kayak punya IFBB, akhirnya mungkin akan banyak ya bro. Iya, karena sebenarnya VJ ini sekarang sudah ada di tahap, menurut gua ya, dia itu maintain aja. Maintain semuanya, prestasinya di-maintain. Karena untuk sampai ke atas itu sangat mudah dibandingkan untuk maintain. Nah, ketika sampai atas itu kadang-kadang orang ini gagal untuk maintain. Bisa dari dia jatuh karena attitude-nya, ya kan? Dia jatuh karena ya attitude star syndrome sama lah, gitu. Tapi gue lihat VJ ini memang menurut gua ya, dia ini orangnya fair. Kalau menurut gua, jadi ya kalau iya enggak gitu. Nah kalau gue sih lebih suka orang yang seperti itu, gitu. Jadi itu kalau menurut gua. punya honor ya. Ya gitu. Karena memang orang dengan prestasi dan achievement yang sedemikian rupa itu memang harus memiliki itu, gitu. Nggak dikit-dikit iya, disetir ke sini iya, disetir ke sini iya, nggak gitu. Gitu. Tapi lu juara 1 IFBB, ada nggak rasa star syndrome gitu? Enggak. Kali lu sekarang ke warung buka baju? Justru Enggak. Ke warung? enggak. Oh enggak ya? Justru malah ngerasa kayak masa sih gitu, kayak nggak nyangka. Karena Hamin 7 sebelum itu kan gue ikut Komodo yang di Bandung. Body contest Komodo. Oh, gue pikir Komodo. lu ngeliat Iya, Komodo. Bukan. Komodo body contest. Itu ikut. Kalah dia. Cuma, gitu. Cuma 14 besar. Justru sebenarnya target lu itu. Weeknya itu iya di situ. Picking ya. Iya, pickingnya di situ. Nah itulah, sorry gue potong, itulah perbedaan penilaian di lokal sama di internasional. Semua internasional itu kan terbagi. Dia ada kelasnya. Kelas A, kelas B, kelas C. Oh iya betul. Nah, kalau di lokal itu enggak. Semua dimasukin. Ujung-ujungnya yang menang mau berat berapa, mau ini berapa, yang penting dipilih tuh yang beti dan keras. Makanya gue tuh sering mengkritik ya. Cuman gue capek ya kritik masalah pertandingan di Indonesia. Di Indonesia pertandingan nggak akan bisa maju selagi nggak ada peraturan timbang badan. Gitu. Apalagi cuman dinilai dari poster. Poster kan dilihat dari poster. New beginner badannya begini. Iya, ternyata editan. Super beginner begini, men's physique begini, gitu kan, klasik begini. Nggak bisa dinilai dari poster. Kenapa? Pertanyaannya kenapa sih orang-orang yang membuat sebuah pertandingan itu tidak mau menggunakan peraturan timbang berat badan? Kenapa? Takut eventnya sepi. Gitu. Tapi EIC kemarin pakai timbang badan. Tinggi badan. Tinggi badan. Iya, makanya dibagi kelas A, kelas B, kelas C gitu kan. Itu tinggi badan gitu. Nah, di Indonesia tuh enggak. Karena ketika
diberlakukan seperti itu, ya kan? Ya orang-orang di sini tuh seperti ikut nggak ya? Enggak. Gitu. Jadi atlet-atlet di Indo ini juga banyak yang ibaratnya nyaman dengan peraturan di event-event yang sudah ada. Jadi juri cuma 3. Iya, juri cuma 3. Apa namanya? Besar kecilnya kelas itu hanya kira-kira. Super beginner patokannya dia nih, ini beginner patokannya dia nih, ya kan? Middle atau men's physique patokannya dia. Menurut gue itu gak bisa kayak gitu terus. Makanya gue menciptakan suatu pertandingan karena gue udah capek bro. Koar-koar di Indo tuh kagak bisa. Makanya ketika gue udah koar-koar oke lah, nggak ada yang denger ya, gue bikin suatu pertandingan yang mengharuskan adanya timbang badan. Iya, makanya IFF kemarin timbang badan deh. Semua timbang badan. Dan lu ini tergabung di PBFI Bekasi. Betul, baru. Jadi lu mau jadi binaraga juga? Pengen nih sebenarnya cita-citanya jadi binaraga. Wih, bisa sih bro. Gue sadar diri kaki gue kecil. Oh, kaki bisa digedein nah, bro. Sekarang nih pertanyaan, ini bakal melebar kemana-mana bro kalau gue PBFI. Ini seru nih. Gimana caranya lu mau main di IFBB kalau lu ada di PBFI? Iya. Nah. Jawab 30 detik. Jadi kan kemarin sempat diomongin juga kan. Oke. Katanya kalau gue tuh tandingnya buat di 2025 apa 26 gitu. Jadi sebelum tanding itu masih dikasih kesempatan untuk try out di single event. Gitu. Jadi sebenarnya masih boleh gitu. Terkecuali udah apa sih sebutnya yang kayak kualifikasi akhir tuh? Ambil titel pro. Bukan kayak misalkan berapa minggu lagi mau tanding di Pordanya misalkan. Apa ya, TA yang masalah ya? Oh ini apa sih? Iya, kualifikasi akhir bukan sih? Bukan. Iya ada ininya tuh namanya. Dia hanya Bekasi aja gitu. Iya. Kalau di situnya udah masuk, nggak bisa. itu nggak bisa. Nah. Tapi kalau sebelum itu ini. Nah terus pertanyaan gua, lu mau jadi apa? Mau jadi apa? Maksud gua, lu mau kemana ikut PBFI ini? Sebenarnya gue juga karena masih baru di dunia bodybuilder, ini gue agak bingung gitu. Kenapa kebanyakan orang bertanya sama kayak Mas Aji? Terus gue sempet cari tahu juga, ternyata mereka beda ini ya. Yes. Beda apa asosiasi. Asosiasi. Nah makanya ketika tadi lo cerita, gue diam. Karena gue mau simpen. Enggak. Gue mau simpen pertanyaan itu di sini. Nah lo sebenarnya mau kemana? Karena PBF tidak mensupport atlet yang akan bertanding secara serius ya di IFBB. Tapi menurut gua kalau emang lu mau alih-alih membela Indonesia, ya emang harus di multi event dan itu cuma ada di PBFI. Jadi lu gimana idealis lu? Lu mau membela negara kita, lu ikut PBFI. Tapi harus ikut berangkat, maksudnya. Tapi gua potong dulu nih. Tapi gue sisi yang lain ya ibaratnya. Iya. Jadi gini, tapi bukan 02 bro. Tapi bukan berarti ketika lo misalnya main di event yang tidak disupport sama negara, merah putih nggak bisa berkembang, nggak bisa berkibar. Lo tetap bisa mengibarkan bendera merah putih, walaupun tidak diakui negara. Itu dia maksud gue itu. Lo mau diakui negara, membela negara, atau ya kayak Mas Canggi juga kemarin mengibarkan bendera merah putih di Malaysia. Lo mau mengibarkan bendera. Apa bawa bendera sekarang? Lo mau mengibarkan bendera dengan cara lo sendiri? Yes. Atau lo mau mengibarkan bendera dengan ada birokrasi bro. Birokrasi. Nah itu semua ada di tangan lo. Gue mau denger jawabannya sekarang. Jawab. Oke. Kita tinggal dulu sebentar. Itu dong yang tadi pertama dari mengibarkan bendera dari cara sendiri. Yes. Karena gue setuju. Gue tuh punya prinsip gini. Kenapa sih kita kan mau ngebela negara juga? Tapi kan lu nggak bisa ngeklaim. Iya sih. Cuman bisa pertanyaannya rumah sakit gratis. Cuman jadi bubur. Jadi PNS. PNS mungkin nggak tahu sekarang ya. Kan nggak berharap juga. Kayaknya Ajir juga nggak tahu PNS apa. Iya. Zaman dulu ada bro. Maksudnya lu PON itu PNS katanya. Iya, tapi maaf ngomong bro. Ketika pertandingan binaraga ini disangkut pautkan sama masalah drugs free, itu perkembangan
olahraga binaraga kita menurut gua ya udah stop sampai di situ. Dan jadinya politik juga sih. Yes. Iya. Karena menurut gua olahraga binaraga itu adalah olahraga entertainment sebenarnya. Hiburan gitu. Sportainment. Ya, sportainment. Orang datang melihat sesuatu, ingin melihat sesuatu tuh yang nggak real gitu. Wih, gila. Calisthenics juga sportainment dong ya. Oh iya. Iya. Calisthenics, Strongman juga ya. strongman juga kan. Itu apa namanya termasuk olahraga yang menghibur gitu. Ketika orang gue pengen nih datang ke event ini misalnya Arnold Classic, gue mau ngeliat orang yang gede-gede banget gitu kan, badannya indah banget, lekukannya. Dan penilaian ada di apa namanya di event body contest binaraga manapun itu sebenarnya subjektif. Yes. Gitu. Itulah yang apa namanya yang menurut gua nggak bisa. Karena olahraga binaraga ini bukan olahraga olimpiade. Gitu. Yes. Makanya pas ada kebijakan anti doping, drugs free, gua sebagai apa namanya orang yang menekuni Duta industri doping. ini, anjir enggak ya? Gue sebagai orang yang ibaratnya menekuni dan memperhatikan industri ini, gue langsung berpikir perkembangan bodybuilding di Indonesia akan stuck sampai di situ. Yes, betul sekali bro. Jadi mumpung lu masih di pinggir lautan, dia nggak mau udah lagi stretching mau berenang, lu bisa decide lu harus Kemana? gitu. Nah ini pertanyaannya nih Mas Haji. Oh jadi gue yang ditanya nih. Enggak nih, maksudnya gue kayak masih bingung kan soalnya baru di. Cerita gue jadi lu ya. Gimana? Bingungnya gini, kita kan sama-sama mau ngebela Indonesia ya di FBB kan secara nggak langsung kita bawa nama negara juga gitu. Yes. Kayak contohnya Isai Kesek dari Indonesia gitu Iya, kan pasti di tapi FBB. nah tapi kenapa gitu nggak didukung? bukan nggak didukung karena federasinya berbeda. Nah, yang diakui di KONI adalah PBFI dengan WBPF. afiliasinya dengan WBPF. Jadi kalau lu mau ibaratnya pro-nya di WBPF, lu namanya Mr. Universe. Dan lu bisa dikasih apresiasi sama menteri, dikasih duit, dikasih segala macam. Alasannya cuma satu, karena federasinya diakui negara. Itu aja. Iya, itu aja. Alasannya hanya itu, bukan karena federasinya itu bagus, bukan federasi Iya, enggak. Gitu. Tapi kan di mata orang awam atau praktisi gym lah ya di fitness, taunya pasti Olimpiade. Oh iya, Iya. makanya lu mau jadi people champion Iya, kalau lu mau jadi lu mau jadi people champion, ya. Kalau lu mau jadi people champion, ya lu ngelewatin itu semua dengan Iya. cara lu ya struggle sendiri dengan cara lu, Iya, tapi ketika idealis. tapi ketika lu mau mengikuti birokrasi dan politiknya, nah ini seru nih kalau ngomongin ini, awas lo di WA lagi lo. Kalau lu mengikuti itu apa namanya birokrasi dan politiknya, ya lu main di WBPF. Iya. Gitu. Tapi karena lu nggak bisa, lu jadi ikan yang berenang lawan arus itu agak susah bro. Tapi makanya lu mau enggak, kalau sekarang enggak. Kan kita sama-sama orang yang suka melawan arus kan. Itu Oh, slow iya. aja. Tos dulu lo. Iya. Jadi gampang nanti. jadi kalau naik santai tangga, aja. tangga turun lu buat ke atas gitu. Tenang aja kalau itu. Iya. Enggak, terus juga kalau gue tahu lu itu emang udah champion dulu di calisthenics, terus lu akhirnya mau pindah mencoba olahraga baru. Gue tahu lu rasa pride lu dengan Indonesia kan tinggi nih. Emang itu wajar sih. Karena lu mengebela, maksudnya lu juga pasti tanding calisthenics kan mati-matian lah. Nggak mungkin lu setengah-setengah kan? Enggak lah. Sampai bicep lu kasih tape gitu kan. Itu pasti nyeri. Tir. Itu tir. Tir ya, bicep tir. Dan Tir tapi masih bisa pull up. jadi pas babak final, makanya gua kalah tuh, sebenarnya emang kalah lah. Oh iya. Gara-gara itu ikut 2 kategori. Hah? Jadi kompetisi dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Akhirnya nyerah juga bicepnya. Iya, pokoknya nyeri banget. Itu pertama kali gue cedera. Tir terus biru sini, Oh iya. ungu gitu. Dan itu diobatinnya pas di Brunei, untungnya nggak bayar. Bayar cuman $1. Jadi kalau strength atlet tir itu udah temenan. Tapi itu pertama kali sih. Iya, jadi cedera itu waktu dia maksud gua, lu kan ngebelanya
segitunya ya, all out nih. Dan lu juga mau ibaratnya diakui di Indonesia. Nah, lu akan berpikir, wah kalau Binaraga gimana ya? Kalau gua juara IFBB, apa iya diakui ya? Ya lu di lingkup orang yang tahu fitness, lu akan pasti sangat tervalidasi, bro. Tapi di negara ya. Tapi kalau menurut gua sekarang udah nggak bisa, bro. Kalau Bisa dulu ya, dulu mungkin bisa, bro, kayak gitu. Iya. Negara Nggak ada pilihan mungkin. Ya, negara nggak bisa ini, nggak bisa, nggak mau ngakuin ya, lu bukan siapa-siapa. Tapi kalau sekarang dengan Banyaknya, adanya media sosial ya kan, apalagi sih. prestasi lu tuh udah bagus banget ya kan, orang pasti akan mengenal lu gitu. Ya seperti balik lagi, mungkin orang-orang yang berpolitik ya akan nutup mata, bro. Iya Tapi sih. orang-orang yang ada di industri ini ya kan pasti akan tahu VJ Mode gitu. Iya. Jadi kalau untuk sekarang tuh kayak gitu ya, karena gini loh, kita tuh kalau menurut gue pribadi ya, kita tuh butuh orang-orang idealis yang sedikit gila tanda kutip untuk memajukan industri ini, bro. Kalau kita terlalu manut sama namanya birokrasi, ini kita ngomong dalam segi positif ya, birokrasi sama brand suplemen atau apa, ya maaf ngomong, jadi goblok, bro. Karena apa? Susah, itu akan menjadi hambatan untuk kita tuh berkembang. Betul. Gitu. Jadi ketika lu bilang, gue mau sekarang lu ada di sebuah federasi negara dan nantinya lu bakal ngomong, gue mau ngambil titel nih IFBB Pro nih. Wah, gue sangat dukung banget itu. Gitu. Karena kita butuh orang-orang yang gue bilang tadi sedikit gila. Gitu. Apalagi dengan adanya pionir-pionir yang udah maju duluan kan. Contohnya? Ya kayak Fuad. Iya. Nah, jadi ibaratnya yang dulu kita tuh mikir kayaknya impossible deh. Ternyata possible gitu. Iya, sampai masuk Iya, Aji itu kan- Suganda, setelah ini kamu akan di WA lagi. Lo pasti nerima WA lagi. Bro, jangan sampai dong. Enggak, maksud gua hal yang kadang olahraga yang ini kan emang kiblatnya ke Amerika ya. Apa sih yang enggak, maksudnya gini, lu pasti pengen dong satu panggung dengan idola lu misalnya, iya nggak? Mau banget. Nah, mau Walaupun banget kalah, kan? Walaupun kalah kan, nah, apalagi yang anak-anak sekarang gitu, itu makanya yang mereka punya ambisius, apapun hal bisa dilakukan, ya nggak, dengan underground misalnya. Nah itu sebenarnya juga jadi dua sisi yang gimana ya, satu sisi bagus persaingannya, tapi satu sisi lu menghalalkan segala cara gitu. Nah itu kan kesian di pribadinya juga gitu, bro ya. Karena gue ngelihat seorang VJ Mode ini seperti yang tadi sebelum on cam Aji bilang sebenarnya lu mau di hijack. Terus terang gue mau hijack lu banget gitu. Karena gini, iya lu punya. Dia ngomong, lagi gue diem aja. Oh iya, nggak apa-apa lah ya. Iya kan orang kan punya keinginan, bro, nggak apa-apa. Tapi kan lah. dia profesional, bro. Oh iya, kan gue tungguin, bro. Iya, parah banget. Jadi gue ngeliat VJ Mode ini kayak jadi gini, kalau gue bandingin VJ Mode sama Aji Strongman ini, memang dia sama-sama dua orang yang dari strategic athlete dan memiliki dua komunitas yang berbeda. Antara Aji dengan drawernya, lu dengan calisthenicnya. Lu gue masukin rata-rata strategic athlete karena lu punya itu. Aji Strongman memiliki masa di rower dan di powerlifting yang notabene isinya semua adalah orang-orang yang memiliki daya beli yang tinggi. Rower, strongman, kalau menurut penglihatan gua, menurut visi gua, masa yang ada di situ tuh orang-orang berduit. Mayoritas 70% orang yang ada di angkat berat dan di powerlifting itu orang-orang yang berduit. Sedangkan kalau untuk dari segi masifnya, ya, lu mempunyai masa yang lebih masif, bro. Anak calisthenics itu banyak sekali. Street workout. Iya, street workout itu banyak sekali. Itu di Indonesia, di pelosok-pelosok. Itu banyak sekali. Apalagi sekarang pasca Covid, pemerintah itu menggalakkan kayak taman-taman yang memiliki fasilitas Oh iya benar, olahraga. Air Kayak gitu. Iya. Itu jadi makin banyak banget, Iya, bener-bener. makin masif banget. Nah, ketika anak-anak muda itu nggak ada satu orang pun yang nggak tahu VJ Mode. Nah, di situ gue berpikir gue harus hijack ini orang.
Karena apa? Anak-anak kalistenik itu ibaratnya rumput yang baru, bro. Nah, ketika rumput yang baru itu udah teracuni sama influencer yang dikit-dikit susu, nah ini udah masuk pertengahan kan? Di tengah. Ya kan? Nah, tiba-tiba masuk sama influencer yang dikit-dikit susu, itu pasti akan ngerusak dia sampai rumput yang tadinya baru tumbuh sampai jadi alang-alang. Itu rusaknya akan sampai situ, bro. Tapi ketika si VJ Mode ini ibaratnya sudah kita pegang, kita arahkan dia dengan keidealisannya dia, kalau ya susu itu ya untuk protein, bukan meal replacement. Ya susu itu bukan sesuatu yang bisa diganti nama makanan gitu, ketoprak. Di tengah. Udah di tengah boleh. Boleh gitu. Itu ketika kita sudah ibaratnya mencegah kebodohan dari rumput yang baru tumbuh tadi, PR kita itu untuk mencerdaskan industri ini jadi lebih mudah. Tapi ketika dari orang-orang kalistenik pun udah dijorin masalah susu, dikit-dikit susu, apa aja diganti susu, semua dicampur susu, begitu kan? Itu bakal rusak sampai kesananya, bro. Gitu. Tujuan gua mau nge-hijack lu itu sebenarnya cuman itu. Gitu. Kalau untuk dari segi brand, lu nggak usah nggak usah ngomong, lu pakai apa, lu cukup pakai bajunya, lu cukup pakai minum susu itu untuk ngisi kebutuhan protein lu. Orang itu pasti udah akan terinfluence. Gitu. Ya itu emang dengan sebenarnya lu harus tahu value dari diri lu. Yes, betul. Lu ini bervalue loh. Iya. Gitu. Dan lu bisa membuat anak-anak bocil tuh umur berapa sih? Range-nya? Range-nya itu SMP SMA ya? 11 tahun lah. Di SMP SMA itu jadi at least kalau dia nggak suka nge-gym, suka street workout. Nah, itulah di situ peran lu sebenarnya bisa menginfluence mereka gitu. Iya. Dan itu masanya dia tuh masa orang kalistenik itu masif. Itu sangat masif, walaupun memang maaf ngomong dari segi daya beli ya, mereka belum terlalu setinggi orang-orang yang ada di rower dan powerlifting karena dia memang masih sangat muda, uangnya masih dari mama papanya. Celakanya uangnya yang dari mama papanya itu ditabung untuk beli susu. Nah, itu kan celaka tuh. Makanya kenapa gue segedek-gedeknya ya sama influencer yang ngebodohin anak kalistenik ke bawah. Karena menurut gue itu dia sudah mencoba membodohi satu generasi, bro. Karena dari generasi awalnya dia udah dibodohin. Karena gini, ngebodohin Aji Strongman tuh susah. Ngebodohin orang-orang yang punya fitness knowledge yang tinggi itu sulit, bro. Tapi sangat mudah ngebodohin anak-anak dari bawah. Yang baru mulai itu gampang banget dibodohin. Makanya gue tuh nggak bisa nerima itu. Kadang-kadang orang tuh berpikir nggak apa-apa lah bang, namanya jualan. Enggak, ini orang nih lagi berpartisipasi ngebodohin orang nih satu generasi nih. Dimulai dari generasi yang awal. Kayak orang jual narkoba ke ke anak bocah dah. Kasih gratis kan gampang, ya kan? Kalau coba apalagi lu orang dewasa dikasih narkoba, nggak mau mikir, ini apa gitu. Ini gua nanya mereknya, ada merek ini nggak? ini kenceng nggak? Gue yang maunya yang kenceng nih. Iya, udah tahu. Ya itulah dia apa bro? Segitu gedenya sebenarnya impact orang dalam circle olahraga ya, yang industri. Iya, asal kalau lu tahu posisi lu, positioning lu, dan lu bisa berbuat sesuatu, ya itu harusnya sih lu tergerak sih. Iya, karena di industri ini memang nggak bisa kita berjalan sendiri memang, karena orang itu kan terpecah. Nah, orang kayak lu, Aji Strongman dan kayak Willy Bigger atau strategic atlet yang lainnya tuh punya tuas sendiri-sendiri. Kalau dia tuh nggak menggerakkan tuasnya, kita sama-sama nih ngegerakin tuas kita, industri ini bakal lambat, bro. Gitu. Kecerdasan fitness netizen Indonesia bakal terus bego berpikir kalau suplemen itu segala-galanya. Padahal kan enggak, namanya suplemen itu udah jelas di situ tambahan. Tapi kan ada beberapa brand yang nakal tuh yang dikit-dikit susu, dikit-dikit suplemen gitu. Nah, ketika lu Aji udah ngegerakin tuasnya untuk ini lo nih sebenarnya nih, industri ini bakal berubah, bro.
Tapi memang kalau diperhatiin tuh kayak di Indo dong ya yang strategi jualannya itu Barbar. hard selling Loh, gitu. iya, barbar. iya, memang, Karena gue kan deket sama organisasi kalisthenik di Malaysia. Mereka ada beberapa brand ambassador di brand di lokal sana kali ya. Terus gue tanya, lu disuruh jualan kayak gimana? Gue tanya, enggak, mereka nggak ada yang disuruh jualan. Mereka ya cuman bikin video minum susu ya udah. Gitu. Nggak ada yang suruh ngomong bla 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 kayak gitu. Ya jadi gue ngerasa kayak di sini doang gitu. Ya karena mereka udah lebih modern, bro. Iya, betul. Udah Dan lebih modern. caranya juga udah ngikutin cara bule. Iya. Hanya Dan sekali lagi, bro, Indonesia ini mempunyai populasi yang sangat besar. Berapa kali gedenya Malaysia, beberapa kali gedenya Singapura, bro. Dan itu yang nggak dilihat sama anak-anak muda sekarang gitu. Anak-anak muda sekarang ngeliatnya ya dia jualan susu. Padahal mah, wow, impactnya, bro. Gitu kan, itu luar biasa, itu besar banget, dan itu duit besar yang main di situ, bro. Gitu. Iya, kalau misalnya kita berapa ratus juta orang? 280 juta. 280 juta yang nge-gym ambillah 10%, 10%, 28 juta. 28 juta yang pakai suplemen deh, dari berapa persen lagi dipotong lagi, itu aja masih gede banget. Masih gede banget. Masih gede banget. Belum ditambah gym makin ada di mana-mana. Itu kan gimana 10 tahun ke depan ya. Iya, dan kekurangan orang Indonesia itu, kita ini terlalu lemah sama orang yang kalem, bro. Kalem, dikit-dikit nepu, ya kan, bokis, dikit-dikit nepu gitu kan. Lo sopan boleh, gitu kan. Intinya tuh, kalau gua kan orangnya kan ya rada bodo amat lah ya ibaratnya, makanya outlaw lah gitu kan. Tapi kalau sama orang yang sopan tapi nipu, sopan tapi dia bohong, Indonesia tuh masih ini banget gitu, masih nunduk banget. Oh, ini dia bener nih, seakan-akan bener. Enggak, anjir, lu lagi digoblokin sama dia gitu. Itu politik depannya aja. Ya lu hanya ngelihat, ya kayak cerita gue, banyak orang yang nipu dulu gue main travel umroh. Itu kan modalnya dikit-dikit ngomongnya alim kan, ya, dengan label-label Pak Ustadz misalnya, itu kan bisa menipu banyak travel umroh. Dulu travel umroh gua, mak gua bukan travel umroh, duit tiketnya disikat, bro. DP tiket, lu bayangin pas mau ngelunasin nggak ada sama orang maskapainya, nggak ada, lu nggak pernah DP gitu. Iya. Wah, sadis banget. Iya, kita tuh kalau ngelihat orang yang sopan, yang humble, fakta tuh semua tuh buyar. Ya itu salah satu kelemahan negara kita tuh, sulit majunya tuh itu. Tapi ketika dikasih fakta sama orang yang benar gitu, ini lo dengerin nih faktanya, lu mau denger syukur nggak, ya udah. Nggak mau, ngomongnya kasar nih orang, nggak ini nih, nggak ini nih gitu. Makanya lu pulang dari sini ngomongnya langsung jorok. jorok. Enggak. Ini latihan lu tiap hari, bro? Latihan Senin sampai Jumat. Ini kalau udah kayak body contest gini, latihannya yang kayak calisthenics dulu apa udah berubah? Masih gitu aja? Masih, cuman perbedaannya di repetisi, di gerakan. Kalau dulu misalkan lebih banyak gerakan skillnya yang kayak sirkus gitu lah. Kalau sekarang mulai dikurang-kurangin kayak sirkusnya. Kalau makanannya juga dulu cuek kan lu pasti? Makanan dari dulu sampai sekarang sebenarnya agak cuek sih. Pas tanding juga sebenarnya ya nggak bersih-bersih banget gitu? Bersih sih. Maksudnya nggak cuci, sampahan lu makannya gitu. Cuman dari dulu memang kayak nggak suka makanan sama minuman yang manis aja. Makanan manis nggak suka ya. Dari dulu gitu. Nah, ini gue mau tanya nih, apa sih yang ngebuat lu ikut body contest? Iya, berubah. Sebenarnya kan nge-gym awal dari 2009. Itu 2010 tuh udah ikut body contest. Dulu tuh zamannya UBC yang Ultimate Body Contest, Men's Health ya, masalah. Itu udah ikut ya. Zaman Ricky Daud lu berarti ya? Nggak tahu ya. Men's Health. Ya, cuman nggak pernah menang. Paling terakhirnya itu di 2013 itu 10 besar doang di UBC, lupa kelasnya apa. Terus ngerasa adalah capek. Jadi sebenarnya passion awal lu body pengen jadi contest? Iya. Pengen jadi binaraga. Pengen jadi binaraga? Iya. Cuman ya. Kenapa nggak ke Osborne waktu itu? Kan masih sekolah nggak ada uang. Punya camp sendiri. Baramora campnya. Campnya Baramora. Dulu belum ada Baramora. Pas zaman sekolah SMA
nge-gym sama bokap. Nge-gym di bokap. Oh, yang tadi bokap cerita iya, itu. Di bokap. Terus bokap juga sebenarnya ya ngerti, cuman dia nggak mau ngasih lebih ilmunya ke anak ya karena mungkin takut iya. Terus jadi ya gue dilepas gitu aja. Dilepas diet nggak kering-kering badannya kan. Oh, gue pikir dia genetik yang kering loh, Bro. Nggak pernah sampai kering banget lah. Nggak pernah sampai kering banget kayak buat di panggung ya. Ya keringnya kering biasa aja gitu. Lean aja ya? Iya, lean biasa. Nggak shredded? Nggak pernah. Sekarang perutnya beurat kan? Itu kalau lu belum pernah di Balai Sarbini ya? Tanding? Belum. Kalau di Pesaraga tuh Balai Sarbini, itu dia lampunya ya, itu panas, Bro. Dan saking terangnya, lu kalau di atas panggung dia, gua kan pernah tuh, itu semua gelap, Bro. Penonton nggak kelihatan, beneran tuh. Tuh urat-urat lu yang urat biji sampai urat semua kelihatan, Bro, kalau di Balai Sarbini. Iya, kayak mirip. Tapi lebih terang di Sarbini kayaknya. Jadi emang itu salah satu pengalaman ya? Ya kalau Binaraga sih ini kepuasan nge-build badan lo jadi dulu emang ada yang diiniin, ada yang maksudnya kayak yang lu lihat gitu. Adik-adik kan udah pasti. Iya. Karena dulu gue nembak doang padahal. Lu juga fans juga. Dari SD lah pasti. Dari SD? Gue dari SMA. Ya kan beda. Jangan tanya gua. Enggak, kita ngomong berdua doang. Lu dari SD udah tahu Ade, Ray? Udah mulai kayak bikin dumbbell gitu-gitu. Tapi kan nggak tahu caranya, push up gitu-gitu doang. Pas kelas nggak kelas sih. Umur berapa ya? 5 tahun. Pas mau SD lah, sempat ikut gimnastik juga. Pengen, cuman bokap nggak sanggup bayar. Kayak di Rockstar ya, Rockstar Kokas gitu. Cuman nggak sanggup bayar bulanannya. Ya udah jadinya kayak gitu. Kalau sekarang, sorry gue potong, brand gimana, Bro? Sponsor udah enak lah ya pasti ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Ini baju Nerfresh wih. Iya. Kan cara lu juga Nerfresh tuh. Kenapa? Oh iya benar. Iya, gue tahu orang model celana sama. Kita kayak partai. Tapi kok nggak ada di iklannya ya? Ada. Gue beli aja. Nggak mau gue. Kayaknya nggak mau satu frame. Ya gue nggak mau satu frame. Kayaknya nggak sanggup bayar. Nggak. Terlalu mahal. Red cardnya terlalu mahal. Nah jadi balik lagi ke sponsornya si VJ ini. Jadi waktu beberapa bulan lalu lah ya, gue ada ketemu Victor Norman. Dia ngomong, kita makan bareng ya kan, ngobrol, terus dia ngomong lah cerita gitu ya. Dia cerita kira-kira, bro, ada nggak bro advice nih, kira-kira gue mau hire siapa nih? Ya padahal tuh di situ ya, ya gue ngomong sama dia, padahal tuh lu tuh udah punya satu, gue bilang. Atlet tuh yang sangat potensial, potensialnya tuh luar biasa. Dia nggak nyadar. Siapa ya bro? Ya itu yang baru habis menang kontes kemarin. Dia bilang. Terus VJ Mod. Oh iya ya VJ Mod dia bilang. Ya, terus gue bilang itu tuh orang luar biasa, gue bilang. Gue malah nungguin nggak lo perpanjang. Gue langsung ngomong begitu aja sama dia. Karena ketika lu nggak perpanjang, ini anak ini gue incar, gue langsung ngomong kayak gitu sama dia. Dan oh gitu ya bro, iya, dan ternyata setelah gue ngobrol gitu langsung diperpanjang ya. Iya. Lama. Iya, emang ya emang harusnya bisa melihat lu dari berbagai sisi ya bro ya. Iya. Tapi memang kebanyakan kelemahan dari company atau distributor atau importer suplemen, dia nggak bisa melihat sebuah sosok yang potensinya. Dia cuma ngelihat dari depannya doang nih. Dia nggak bisa melihat tuh jauh lebih dalam. Ini sosok nih, orang ini bisa bisa seperti apa. Kalau gua ngelihat kalian itu udah seperti orang yang memiliki tuas. Kayak orang mau ngeluncurin nuklir, kan key-nya kan nggak satu kan? Ada beberapa key. Yang ini harus pencet, yang ini harus pencet. Baru lu keseringan nonton film Mission Impossible. Nah jadi kayak gitu. Nah makanya orang-orang tuh nggak bisa ngelihat itu, kayak pas Aji Strongman di hire sama company-nya yang kemarin gitu kan.
Gue berpikir di sini, gila ini seorang Aji Strongman didiemin gitu aja. Gue gregetan gitu. Begitu juga. Mungkin iya. Nah, begitu juga waktu itu sama lo gitu. Gimana coba. Tadi mau ngomong jadi Kalau gue lihat dari sisi kalau gue ya gue nggak tahu dari sisi mana mereka mungkin melihat gue. Cuman mungkin gue akan dipikir ya ada di situ aja gitu. Iya itu salah. Jadi gini, ketika kita mau meng-hire sebuah atlet atau sebuah brand ambassador, company ini menginvestasikan uang dan waktunya untuk si atlet tersebut. Namanya investasi bro, pasti ada resiko. Contoh misalnya nih, gue menginvestasi sama atlet, ternyata atlet ini sengke nih. Udah kita angkat, udah kita support, ya kan, udah kita treat sedemikian rupa, ternyata attitude-nya hancur. Ya company itu zong. Nah kebanyakan company atau distributor suplemen atau importer suplemen di Indonesia itu takut untuk melakukan itu. Nah makanya orang-orang yang punya potensi nggak bisa dikasihin peluru yang semestinya, karena mereka tuh takut nih ketika nanti namanya besar, ya kan, dia di hijack, dia cabut gitu. Sebenarnya ya di Indonesia ini nggak perlu takut sampai seperti itu. Kasih aja ini atlet atau BA ini kebutuhan yang layak. Apa sih yang dibutuhin sama atlet gitu kan? Kayak sejahtera gitu. Ya yang layak aja lah gitu kan. Mereka itu nggak akan kemana-mana. Tapi ketika kebutuhannya dia aja kurang, dia pasti akan nengok kanan kiri gitu. Nah, karena dan mulai membandingkan. Yes. Gitu. Nah, hubungan human relation antara brand dan company itu sebenarnya amat penting gitu. Itu sih sebenarnya yang kadang nggak dilihat gitu. Tapi kalau gua sangat memperhatikan itu, karena waktu gua pertama kali ketemu sama Aji Strongman, gua bergerilya cari dia. Gitu. Waktu itu gua ketemu sama si Bang Nuril, gua mau ketemu sama Aji Strongman. Ketemu di Hotel Haris. Jangan hotel dong bro. Mengerikan dong. Ngeri bro. Pokoknya udah andukan. Tapi ngomong-ngomong anduk mana yang sarung bro, sarung. Bed cover bro. Jadi gue bilang sama si Bang Nuril, gue gimana pun caranya gue harus ketemu sama nih orang. Indikator gue bisa dekat tanpa enggak sama nih orang, gue cuma tanya satu, dia total nggak di industri ini? Gua nanya itu, ketika dia bilang, si Bang Nuril bilang total sih, dia emang fokus di sini gitu, hidup mati di sini. Gue langsung bilang sama Nuril, temuin gue pasti bisa deket sama dia. Karena ujung-ujungnya itu kita itu sama, kita tuh sama, kita mau. Cuma dia makan lebih banyak. Lu makan banyak nggak bro? Kayaknya nggak mungkin deh kalau. Iya. Dia di atas orang cacingan. Soalnya ketika makan langsung ke toilet nge-flash. Ini BA-nya Sabu Haci. Seminggu 2 kali. Sama pas gua ngeliat lu juga kan, gua ngeliatin lu punya klub, punya gym. Punya klub kan? lu? Ada kayak gym gitu. Tapi ini loh ya, dia ini punya gym dekat gym gua loh. Oh iya dekat. Gimana? Yang di Pekayon. Itu bukan Kemprat. Bukan. Kemang Pratama kan? Oh bukan, Galaxy. Di Galaxy. Dia ini dekat rumah Selos ya? Gue juga member di gymnya. Dia jadi nih jarak gymnya dia sama gymnya gua itu nggak ada sampai sekilo, masih di circle itu gitu. Tapi gue nggak ada nganggap. Galaxy yang kita makan itu kan? Iya, Fogo. Tapi gue nggak ada nganggap sama sekali dia ini saingan atau apa. Karena apa? Dia juga kan lagi struggle juga di sini, ya kan. Dan kue yang ada di industri ini tuh gede banget gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau orang latihan di Baramora itu bisa langsung, Mas, gue mau nge-gym atau ada campnya. Maksudnya lu ikutin jadwal gue atau gue bisa datang kapan aja gitu? Kalau dia ikut private, ya kayak gitu. Tapi kalau ikut group training nggak bisa, harus ikut jadwalnya. Jadi sebenarnya di Baramora nggak ada open gym kayak gym konvensional. Oh iya, makanya gue latihan sendiri. Kayak studio lah ya berarti. Betul, ya. Oh lu jadi by appointment. Betul. Sebenarnya kayak cuman komunitas aja gitu. Yang latihan situ jarang banget yang kayak nggak tahu siapa tiba-tiba nggak ada daftar tuh. jarang banget. Ada tapi terkadang dia nganggapnya kayak
datang dari situ pulang langsung jago gitu. Nah oke bro nih, orang dari nol sampai dia bisa muter-muter kayak lu tuh berapa lama? Buset. Sebenarnya Berarti lama dia bisa banget sih, goyang tiga- baling-baling dong. Iya bro, gue ngeliat helikopter. gue ngeliat video dia, widih gitu kan, widih gitu loh. Jadi muter-muter bro, apa itu kagak sengklen apa ininya apa kagak kegeser karena kan muternya cepet banget bro. Dia ngegaya langsung wung gitu kan, ini lagi gitu. Nah itu dari 0 sampai berapa lama dia? Tahun bisa? kali ya. Tergantung, biasanya gue lihat dari Berat postur badan. berat badan. Kalau berat badannya dia agak sedikit apa namanya? Oh overweight, santai memang- aja, sebut aja kalau berat badan. Gua nggak masalah. Gue juga overweight tenang. Gue bukan overweight, Oh, bro. iya. Obes. Jadi kalau misalkan berat badannya agak sedikit overweight atau dia posturnya tinggi, Suruh diet dulu. enggak. Suruh pulang lo dia dulu. Capek gue diajarnya gitu. Lu ke gym aja deh gitu. Jadi memang ngelihat postur sih calisthenics itu. Dia akan semakin cepat bisa kalau posturnya pendek gitu. Terus pendek. Karena kan gravitasinya untuk nahan kayak gerakan plank, handstand dan lain-lain itu akan mudah didapat. Kalau orang-orang yang tinggi kan tangannya panjang. Oh, badannya panjang-panjang. Iya, ya? badannya Oh. panjang-panjang itu akan sulit gitu. Makanya rata-rata juara calisthenics di dunia Pendek. pasti tingginya di bawah 170. Bang Pasti. Bowo nggak mungkin dong ya bro. Gak usah jauh-jauh ke Bang Bowo, lu aja gak mungkin. Oh gitu, Iya, pendek-pendek. untuk yang freestyle, tapi untuk kategori lainnya ya biasanya orang Eropa sana lah yang juara. Kalau kayak gua nih, kira-kira dari 0 bisa muter-muter gitu berapa lama? 3 tahunan ada. Anjir Lama ya? Iya. Oh berarti sama ekspektasinya sama kayak orang baru nge-gym, Betul. mau punya badan gede jadi itu berapa lama? Kita mikirnya setahun bisa kali, ternyata 3 tahun. 3 tahun. Iya, Jadi muter-muter yang begitu-gitu tuh emang udah paling tingginya ya? Enggak Tingkat sih. kesulitannya maksudnya? Kalau tergantung di kategorinya aja. Kalau misalkan kategorinya freestyle ya, memang itu Itu yang paling susah? Paling susah. Sebenarnya nilai paling besarnya itu di freestyle bukan yang muter-muternya, Apa tapi yang strength-nya. Contohnya ada gerakan handstand satu tangan, terus planche satu tangan. Gitu Plank ya. satu tangan? Planche. Oh, Satu tangan planche. yang Mas Aji bilang di sofa tuh. Oh di sofa? Ini tapi satu tangan ada? Ada. Oh harusnya masuk brownies bro. Anjir. Ngangkat motornya masuk brownies bro. Kemarin gue masih gitu. Oh lu masuk Oh, juga? lu masuk juga? Oh iya iya. Oh Tapi gua- bagus, pantas. Tapi gue pantas. nggak sendiri, gue bawa pasukan. Oh, Karena gue iya. tuh jarang banget kayak kemana-mana sendiri. Kayak kesini aja pasti. Oh iya. Tapi bawa temen. tapi Wih. lu masuk brownies nggak ngangkat motor kan? Enggak dong. Parah banget juga. Angkat igun, angkat igun. Oh lu masuk brownies juga? Masuk. Oh jadi kayak apa komunitas gitu? Betul. Yang diangkat si asosiasinya, Aksi itu? aksinya, ya. Jual nama aksinya. Hebat ya. Jadi lu rame-rame pada pull up gitu? Iya, nggak rame-rame banget. Cuma 5 apa 6 orang. Hebat nih. Bon, udah mau sejam Lu nggak ngabarin minum extra Bang? job sih. Iya. Udah mau. Oh. Iya. Nah, Gue sering nonton di podcast Bon tuh ini ternyata. Iya. Bon, iya kan. pasti ekspektasi lu kayak Chico Jericho kan? Ini Mirip kok 11-12. dia ini gondrong. Jadi kalau gua ngomong gondrong ya ngomongnya dia ini, bukan gondrong yang lain ya. Oh iya. Tapi udah mirip sih sama gue. Cuma mukanya sangaran ini. Ini kayak pengedar narkoba Kolombia. Silakan bro. Wah, Ini temulawak bro. Kan Temulawak. kuning warnanya. di sini langsung latihan dong. Bro. Langsung latihan. Oh lu kalau kemana-mana rame-rame gini nih? Kalau misalkan kayak ada undangan kayak gitu. Oh iya. Sama kayak Kang Willy ya. Jadi emang bawa komunitasnya. Iya. Sampai nggak ada rasanya bon. Es cair ya. Aduh. Paling bawah ya, paling bawah. Oh iya paling bawah ya. Berapa menit, Bon? Baru 54. Buset udah lama ya. Harusnya mah di 25 menit ini bon. Bentar lagi habis ini ada mie ayam. Jadi mukbang. Terus nextnya nih lu mau apa?
Planningnya Agustus, Oktober, Desember, antara 3 bulan itu tanding lagi. Kalau badannya siap tanding. Di luar. Insya Allah di luar. Kalau buat calisthenics ini agak susah buat tanding laginya gitu. Oh, udah. Ada. Maksudnya udah kaku dengan otot segede gini gitu? Bukan. Eventnya kadang nolak. Eventnya nolak lu? Nolak. Terus ya biasalah ada politik itu juga kan. Maksudnya, event nolak lu karena udah pasti lu podium gitu? Bukan gitu sih. Biasa dia pengen cari juara baru. Oh, okay. Tapi kadang gue kalau ditolak, gue suka protes. Yaudah kalau lu nolak gue jadiin apa kayak panitia kayak, jadinya ngelap tiang kayak gitu. Lo iya benar, harusnya kayak gitu. Apa lu nggak mau bikin komunitas sendiri kayak Aji Strongman bikin Rawor? Udah. ICC namanya, Indonesia Calisthenics Championship. Nanti tanggal 20 Januari. 20 Januari? Iya. Lah, bentar lagi dong. Di mana tuh? Di Mall Lagun. Okay. Apaan tuh? Mall. Tadinya tuh pengen ngobrol sama Bang Canggi, pengen gabung sama fitness festival ya karena kan langsung ACC gua. Iya. Kita bikin Agustus. Boleh. Salaman dulu kalau gitu. Salaman Bang Canggi. Soalnya gue ada tuh, ada panco ya kan? Iya. Ada powerlifting, ada bodybuilding. Wah kayaknya bisa nih masuk. Nah, bisa. Apa sih yang lo butuh kira-kira? Anjay, ini airku jadi gak enak ini. BCA ada kan? Udah di sini pakai BCA semua. Udah tadi Bapak kaget loh Bapak. Etol ternyata kayak mau beli dada ayam. Apa sih yang lo butuh kira-kira? Ya tiang lah. Tiang udah ada. Oh, tiang udah ada. Udah. Rig gitu. Portable dia udah ada. Pokoknya udah siap lah kalau tiang. Oke, terus apa lagi kira-kira? Tempat aja sih. Tempat. Oke. Tempatnya lane base-nya harus keramik, harus tanah, matras atau apa? Kemarin tuh di mana tempatnya lupa? Yang mall. Di mall. Mall mana lupa? Di Blue Plaza ya. Kita rencana Plaza Senayan. Parkiran. Yang kayak gitu juga udah cukup sih. Oh gitu di ini. Oke, jadi yang kalau equipment semua lu udah ready. Iya. Cuman ibaratnya platform eventnya aja. Betul. Itu bagus bro, bagus. Jadi makin gede dan makin kayak anot klasik. Jadi olahraga macam-macam ada. Banyak. Terus apa namanya rata-rata hadiahnya berapa kelas? Cewek cowok tuh dibedain. Okay. Oh cewek ada? Ada. Cewek gelantungan gitu? Iya sama. Tapi nggak muter-muter. Oh iya. Kayak pull up dips doang. Belum ada soal cewek muter-muter. Itu ada bro. Ada cewek muter pull dance. Gua tahu maksud lo. Iya, gua tahu maksud lo. Kita tuh punya apa namanya koneksi langsung ceret. Iya. Ada pull dance. Muter-muter di tiang kan maksud lu. Benar. Wah, kalau ada itu mah makin senang gitu. Iya bisa. Terus berapa kelas tuh? Kan ada 2 tuh. Cewek cowok. Kalau nanti yang event gue ini ada 5 kelas. 5 kelas. Oke, pemenangnya berapa pemenang? 1 kelas. 1, 1, 2, 3. 3. Rata-rata range hadiahnya berapa sih? Ya kayak Rawor persis ya. Terakhir yang gue buat event paling gede 3 juta sih. 3, 2, 1. 3 juta juara 1, 2 juta juara 2, 1 juara 1 gitu. Iya betul. Oke, siap. Salaman dulu kita. Oke. Kita bikin. Ya. Untuk anak-anak calisthenics lainnya. Ya, kita bikin. Kita Berarti kita nonton nih ntar tanggal berapa? 20 Januari. 20 Januari. Di Lagun. Mall Lagun. Nah. Di Atrium. Insyaallah kita datang ntar. Ya. Siap. Itu kalau Rawor itu kan ada apa jarak eventnya. Kalau calisthenics kira-kira ada jarak eventnya nggak? Jarak event contohnya kayak Kayaknya nggak ada dia bro. Kalau body contest kan juga apa namanya jarak eventnya juga nggak ada gitu. Oh langsung berarti. Langsung ya nggak ada jarak eventnya ya. Kalau Rawor angkat berat kan ada ya bro. Dia ada program, sebulan, maksudnya ada pickingnya gitu loh. Iya, sebulan apa 2 bulan sih gitu kan ya. Iya. Kalau calisthenics nggak ada ya. Nggak ada. Ya udah ntar. Nggak, pertama calisthenics komunitasnya udah lumayan gede, jadi orang udah bisa mau bulan ini ada, 2 bulan lagi ada, nggak masalah kan. Kalau di powerlifting, kalau di kayak Rawor, kayak apa, meet gitu, dia harus kayak, lu kalau bulan ini ikut, Maret bikin pun belum tentu ikut, karena belum tentu ada cedera, ada yang maksudnya harus disusun mundur gitu loh programnya. Iya. Oke, berarti 3 Agustus
3 Agustus kan Rawor, Panco. Berarti ada calisthenics. Namanya IEC. ICC Indonesia Calisthenics Champions. Oke, Bon. Oh, itu nama Kita mereknya. jadiin Iya, nama komunitasnya. Oh, Lo kan komunitas. Rawor, dia ICC. Iya. Oke. Udah kita jadiin. Berarti tanggal 3-nya itu ada calisthenics, ada Rawor, ada Panco. Tanggal 4 itu body contest. Oke. Kita jadiin, udah salaman tadi. Rame tuh. Langsung Asik. gas. Gue tuh senang banget. Sebenarnya nggak ada benefit apa-apa ke gue. Cuman kayak gue dulu jadi atlet kan sendiri, nggak ada yang support ke luar negeri buat tanding calisthenics ya. Jadi kayak punya janji aja gitu. Gue nggak mau generasi setelah guanya itu kayak gue gitu susah. Yes, benar. Kemana-mana ya sama lah tujuan Iya. kayak Bang Canggi. Tujuannya tuh memang Bilang harus tujuan. ada. Kita mau apa namanya? Lo di tahap seperti ini, lo bisa dibilang lo tuh udah hidup layak dari industri ini. Betul. Harusnya. Iya, iya. Jadi ketika lo sudah hidup layak dari industri ini, kita tuh punya rasa tuh, gue mau ngebuat industri ini lebih baik lagi. Gue mau ngebuat generasi setelah gue nanti lebih baik lagi. Betul. Nah, orang-orang itu yang benar-benar bisa ngerubah industri ini ke arah yang lebih baik, bukannya untuk jualan suplemen gila-gilaan. Itu sebenarnya yang bisa ngerubah itu. Nggak apa-apa, ntar kita jadiin. Asik. Kita bikin yang mantep. Tapi kalau nggak salah gue tuh pernah nge-DM deh ke IFF tuh dulu 2000 berapa? Kayak pas IFF pertama gitu. Lilis itu yang megang. Lilis yang megang. kayaknya. Bukan Bun-Bun. Pokoknya saya nggak megang gituan, pokoknya medsos itu anak-anak semua pegang. Cuman nanya ini sih pengen gabung dong gitu. Mungkin dikiranya mau gabung body contest kan maksudnya. Gue aja juga nggak detail juga deh. Bon kalau itu yang kurang nyambung. Bon biasanya. Itu ada jurinya nggak sih? Ada. Berapa jurinya itu? Jurinya kalau freestyle itu 3 orang. 3 max reps-nya 3, street lifting-nya 3. Oh iya, 3 sih rata. sama kan waktu itu kan gue pernah ngeliat lo juga perform. Lo bawa tiang sendiri, terus tiangnya dipegangin. Oh sebenarnya nggak usah dipegangin juga nggak apa-apa. Oh, Cuman oke. karena yang perform rata-rata beratnya agak over, jadinya ngikut dia. Siap. Iya. Oke, nah, ntar kita matengin bareng-bareng. Oke, guys, ini udah lewat tengah malam. Itu dia ngomong, kalau ngomong biasanya kita ngobrol kalau emang orangnya asik juga dan Sefrekuensi. nyambung, kita bisa saling berbagi informasinya tuh jelas dan fun, jadi nggak kerasa waktunya udah 1 jam nih guys. Jadi Mas VJ ini banyak isinya dan masih banyak sebenarnya yang bisa digali. Ini kalian hanya tahu luarnya kan. Nah, ini tanggal 20 Januari di mall mana? Lagun. Lagun tuh di mana ya? Gue nggak tahu. gue. Pekayon kali maksudnya. Lagun. Yang ada apartemennya itu. Oh. Apartemen Lagun. Gue yang aja. nanti akan ada acara ICC. Iya. Road to ICC sebenarnya. Oh, Road to ICC. Karena- ICC-nya kapan? ICC-nya nah itu belum tahu. Mungkin Nah, berarti nanti ICC-nya di IFF. Wah, iya jadi. Cakep tuh. Road to ICC 20 Januari di Mall Lagun yang ada apartemennya. Udah pasti Bekasi ya? Bekasi. Bekasi Pride ya. Kita akan datang lihat Mas V. Lu gak gelantungan tapi enggak? Jadi MC. Oh, lu MC. Oh, iya. Sama kayak lu. Oh enggak, Oh, lu gua ikut gelantungan. Enggak, maksudnya gua ngangkat juga. Sebenarnya pengen ikutan juga Iya. kayak Mas Haji kan. ikut Enggak, juga. soalnya kadang ada yang orang daerah suka DM gua nih misalnya, Mas, saya kalau nonton Rawor gitu, Mas Hajinya ngangkat apa enggak gitu. Oh, iya. Oh iya, kalau Ada yang perform pengen aja. lihat ini Lo ngangkat. Oke. Padahal tinggal lihat Instagram gua aja kan. Ya kan beda. Oke guys, itu dia. Kalau kalian suka, kalian bisa like, bisa share ke teman-teman kalian. Mau komen siapa mungkin next episode-nya tamunya yang lebih yang lebih rame, yang lebih pokoknya yang bisa membuat kita makin tahu industri fitness itu makin pintar dan juga makin ada isinya buat kalian juga bisa makin berwawasan ya guys. Terima kasih buat Mas Canggi, Mas VJ, Wijaya Kusuma. Namanya keren banget, kayak nama pahlawan. Iya, itu dia. Nama jalan. Sampai ketemu di next episode Strongcast. See you and bye.